1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mamat Novalibros dan Ranggana. Pada kali ini kita akan menyampaikan ide tugas RPL, UTS RPL Tes. tentang reservasi kamar rumah sakit. Gambaran rancangan yang akan kami buat nanti, rancangan yang telah kami buat. Jadi pasien ketika datang ke resepsionis rumah sakit, dia melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, pada rancangan kali ini, sistem ini akan menghandle pelayanan reservasi kamar. Untuk rancangan IRD dan DFD nanti akan disampaikan oleh Ranggana. Mas Ranggana siap? Siap. Oke, kepada Mas Ranggana dipersilahkan. Ya, berikut ada DFD level 0, lalu selanjutnya ada DFD level 1. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana user atau pasien rumah sakit menggunakan sistemnya. Sebelumnya, jika pasien belum memiliki atau belum terdaftar pada sistem ini, pasien diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan cara pada beranda akan disediakan tombol registrasi. Pada halaman registrasi, pasien atau user diwajibkan untuk menginputkan atau memasukkan NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Lalu diklik tombol simpan. Lalu, bagaimana cara user atau pasien untuk melakukan reservasi kamar? Yang pertama, user atau pasien diwajibkan untuk menginputkan NIK yang sudah terdaftar pada sistem. Jika sudah memasukkan NIK, pasien diharuskan untuk memilih kamar yang tersedia atau kamar yang ingin dipakai atau dipesan. Setelah itu, pasien diharuskan untuk mengklik tombol reservasi sekarang. Jika NIK tidak ditemukan atau NIK belum terdaftar, user atau pasien wajib menginputkan NIK kembali atau melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, berikut Entity Relationship Diagram atau ERD-nya. Selanjutnya untuk tabel dan interface akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Monggo Mas. Oke, sebentar. Bentar. Iya nih. Oke, jadi terima kasih untuk penyampaiannya Mas Rangga. Jadi sebelumnya udah disampaikan tentang DFD dan ERD. Ya, jadi kita akan mengulas kembali. Jadi untuk bentuk ERD-nya adalah 3 data dengan 2 data master, pasien dan user atau petugas ini, kemudian data reservasi sebagai relationship-nya. Oke, bagaimana bentuk tabelnya? Nah, untuk bentuk tabelnya seperti ini. Saya menyediakan 4 tabel. Yang pertama tabel kamar sebagai data master dan pasien sebagai data master. Untuk data transaksinya adalah reservasi. Oke. Kemudian ada data user sebagai pegawai, seperti itu. Nah, di sini saya merelasikan reservasi dengan kamar dan pasien. Oke. Untuk data pasien, data pasien yang nantinya akan ditampilkan dalam user interface-nya adalah nama, NIK, dan nomor telepon. Kemudian untuk kamar adalah nama dan tipe kamarnya. Nah, dalam tabel kamar ini saya menambahkan nama kolom is tersedia untuk mengecek ya, atau istilahnya status bahwasanya kalau kamar ini tuh tersedia atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk value-nya adalah 0 atau 1. Untuk 0 itu menandakan true, tersedia. Kalau tidak,
tidak tersedia, value-nya adalah 0 atau false seperti itu. Oke, jadi dua data tersebut, dua data master kamar dan pasien direlasikan jadi satu ke dalam tabel reservasi. Nah, kemudian saya bahas tentang reservasi ini. Nah, di reservasi apa yang kita simpan? Yang kita simpan pertama adalah invoice, kemudian data kamar, data pasien, kita panggil pakai foreign key, kamar ID dan pasien ID, kemudian dilanjut dengan created at dan check in dan check out. Nah, saya akan jelaskan 3 kolom ini untuk apa. Kemudian ini ya, ada data user. Ini data user nanti bagian petugas. Oke, created at. Nah, created at ini untuk mencatat kapan pasien itu membuat reservasinya. Jadi pasien kan Gak apa-apa ketika ngomong datang loh. di Tak pateni. resepsionis, kemudian dia bilang Udah durung, ingin cuman melakukan reservasi iki kamar B gantian misalkan. Mas Nopal sih Dia ingin ngomong. membooking kamar B. Oke. Jadi di reservasi kolom created at ini menyimpan Video data dulu reservasi taruh itu kapan dibuat. Kemudian lanjut check in at. Ini ya, kolom bawahnya created at, check in at ini adalah antisipatif pateni di sini. untuk mencatat kapan pasien itu check in ke kamar. Mas Kan Nopal bisa buka saja kamera ya. misalkan hari ini ya, pasien melakukan reservasi. Dia melakukan pemesanan kamar, membooking seperti itu. Kemudian esoknya dia melakukan check-in ke kamar yang telah ia pilih sebelumnya. Nah, setelah dia check-in, di sistem akan mencatat kapan dia melakukan check-in. Seperti itu tabelnya. Kemudian kita lanjut untuk halaman interface. Untuk interface-nya kami menyediakan halaman login. Login ini untuk apa? Untuk petugas. Nah, petugas setelah dia melakukan login, diasumsikan dia pindah ke halaman monitoring. Karena mereka tentunya memiliki semua data kamar, reservasi, dan pasien, semua data, yang mana data ini hanya bisa diakses oleh petugas. Jadi kenapa kok data user tidak berrelasi ke pasien, kamar, tidak? Kok tidak memiliki username dan password? Oke. Misalkan ada pertanyaan seperti itu, atas mungkin dia akan merasa terbebani kalau dia mengisikan username atau password, atau bisa saja dia lupa lah. Mungkin yang dia bawa adalah KTP, data dirinya, seperti itu. Dan kalau diberikan password, menginputkan itu ya. Jadi sebelumnya kita telah melakukan reservasi, kemudian ketika pasien ingin melakukan check-in kamar, dia datang ke resepsionis melakukan check-in. Untuk yang menginputkan adalah administratornya ya, seperti itu. Mungkin itu dari kami, dari Mas Ranggana. Ada tambahan? Cukup Mas, cukup. Oh, cukup. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Ini hanyalah rancangan awal ya, tapi sangat mungkin untuk dikembangkan ke dalam software. Karena masih banyak rumah sakit yang membutuhkan. Oke, ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.